seorang yang mahir dengan Al-Quran akan bersama para malaikat yang suci. Mahir ini ada tingkatannya. Ada mahir dalam membaca Al-Quran, maka dialah para qari. Mereka menguasai berbagai macam qiraatus sab'ah, bacaan-bacaan Al-Quran yang diwarisi oleh para alim ulama. Maka ia pun termasuk kepada golongan yang mahir. Nanti di akhirat dia akan bersama dengan para malaikat yang suci lagi bersih dan tunduk. Tingkatan yang kedua ada mahir dalam tafsirnya. Mereka itu para mufassirin. Kemudian yang terakhir ada yang mahir dalam menjaga Al-Quran. Mereka itu para huffaz, para penghafal Al-Quran. Maka ketiga golongan yang mahir ini di padang mahsyar kelak akan dilindungi oleh para malaikat yang suci lagi taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas sekarang kita lihat diri kita ada di mana? Mahir 1, mahir 2, apa mahir 3? Hah? Gak usah khawatir. Ada tingkatan yang selanjutnya, kata Nabi. Walladzi yaqra'ul Qur'an, mereka yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta'u fihi, bacanya susah sekali. Allah, alhamdu, alhamdu. Maka orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang sulit membaca Al-Quran, baik itu karena kekurangan dari lahir atau karena kedhaifan dia belum belajar Al-Quran, tapi dia berusaha untuk belajar membaca Al-Quran, dia akan tetap mendapatkan dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian kesungguhan dia dalam membaca Al-Quran. Bagian yang kedua adalah bagian dia dalam belajar Al-Quran. Maka PR bagi kita kalau ada di posisi seperti ini, yang tidak bisa membaca Al-Quran, tetap istiqomah membaca, tapi diselingi dengan belajar. Bisa baca Quran enggak? Gerak-gerak. Saya ada di posisi yang enggak ada, Pak Ustadz. Boro-boro membaca Al-Quran, Iqra saja enggak ketemu. Mana alif, mana ba, mana ta. Ya, mengesur. Mungkin ada banyak sebagian di antara kita yang begitu kan? Maka kita jangan khawatir, kata Rasul. Mereka juga berhak untuk mendapatkan bagian. Apa bagian apa? Mustami'. Mustami', orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Bahkan dalam kitab Tankihul Qaul Fadilatul Quran, orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang membaca Al-Quran. Nikmat dah. Semuanya mempunyai peluang untuk mendapatkan pahala. Semuanya mempunyai peluang untuk masuk ke dalam surga, asal jangan jadi yang nomor terakhir. Apa? Gak bisa baca Al-Quran, gak mau dengerin bacaan Al-Quran. Atau ada orang yang membaca Al-Quran, dia marah, risih. Maka golongan seperti ini yang tidak akan selamat. Na'udzubillah. Semoga kita berada di antara golongan-golongan yang tadi. Minimal kita golongan orang yang senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka janji di antara kitab-kitab ta'lim wa ta'allum, orang yang bodoh, orang yang awam,
tapi dia suka dengan syiar-syiar agama, suka dengan lantunan ayat suci Al-Quran, suka dengan para alim ulama, maka kalau tidak anaknya yang akan menjadi ulama, cucunya nanti akan menjadi ulama. Maka paling minimal dalam beragama itu kita suka dengan perkara agama. Jangan kebalikannya. Ada syiar kita tentang, ada dakwah menyampaikan kebaikan, kita curigai. Jangan demikian. Minimal kita jadi muhibbin, orang-orang yang mencintai perkara-perkara kebaikan. Minimal seperti itu, ya. Kita ke materi surat Al-Fatihah ayat kedua. Dalam madhabul Imam Asy-Syafi'i, surat Al-Fatihah ayat kedua bunyinya adalah apa? Bunyinya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kalau dalam madhab yang lain, Alhamdulillah itu ayat yang pertama. Nanti ayat yang terakhirnya itu ghairil maghdub. Ghairil maghdub itu beda ayat daripada ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Maka kalau kita lihat ke dalam Quran kita, yakni siratal ladzina an'amta alaihim, di situ sambung jadi satu ayat. Maka pembahasan kita hari ini, pertama kita akan bahas sedikit saja tentang beberapa makharijul huruf supaya ada pemasukan tentang kaidah-kaidah keluarnya huruf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nada yang pertama naik, kita pakai nada bayati aja, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif lam. Kalau ada alif lam yang terbaca para pemuda, yang tuanya mungkin udah agak lupa, ya, nggak apa-apa, diingat-ingat lagi. Alif lam yang terbaca alif lam qamariyah, alif lam qamariyah. Alha. Alham, ada mim sukun bertemu dengan dal. Mimnya dibaca jelas, tidak boleh mendengung, nggak boleh alham. Ini namanya apa? Idhar syafawi. Maka mimnya mesti dibaca jelas. Alhamdu. Satu lagi tajwidnya, 3. Alhamdulillahi Rabbil. Ain berharokat, ngadeg. Biasanya paling hafal nih yang Rudi nih, matobiyangi, subhanallah. Matobiyangi. Kalau ada fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan ya, domah bertemu dengan wawu sukun. Sekarang makharijul hurufnya sedikit-sedikit saja, ya, gak usah banyak-banyak, karena waktu kita cuma sampai isya, biar kebagian semua. Ha. Tempat keluar hurufnya ha ada di mana? Yang masih ingat ini? Ya masa di pantat.
مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الهلك همس ثم لأقصى الهلك همس هاء ومن وسطه فعين حاء. Di situ ada apa? Huruf apa? Ha. Dari mana jadi tempat keluar hurufnya? Dari tengah tenggorokan. Laki-laki enak ada jakunnya. Coba pegang. Ha. Ha. Kalau ngorok bukan dari situ. Enggak ngorok dari sini, dari tengah. Dari tengah. Ha. Bukan dari bawah juga. Ha. Dari tengah. Ha. Ha. Ha hi hu bah. Nggak apa-apa, jangan malu, mangap aja udah. Ya, dari tengah tenggorokan. Jadi al ha. Susah ya. Apalagi yang udah umurnya ujur nih, gigi udah hilang kan gitu. Ya, dari tengah tenggorokan al-ha. 2 huruf lagi, kemudian mim, makhrijul hurufnya, tempat keluar hurufnya ada di mana? Ada di bibir. Ma. Makanya kalau mangap dia nggak bisa ngucapin huruf mim. Coba aja mangap. Susah ya. Yang terakhir dal. Da ada di mana? Tarful lisan wara ats-tsanayal a'la. Ya. Ada di ujung lidah, di belakang gigi 2, ya. Agak ke langit-langit. Da di du bad. Da. Jadi gigi ini ada namanya semuanya kalau dalam makharijul huruf. Ini tsanaya yang 2. Baik yang di bawah ataupun yang di atas, tsanaya. Kesini al-anyab. Ini rubaiyat. Ad-dhahik. Gigi ad-dhahik. Terus al-adras. Ada yang paling belakang, an-nawajid, adras. Makanya yang sudah uzur giginya hilang pengaruh. Ya. Tsanaya. Ya, jadi wajar kalau bacaannya itu agak berubah. Makanya kita ini jangan pernah suudzon kalau yang jadi imamnya itu misalnya yang sudah uzur. Jangan pernah kita suudzon, wah imam nih nggak benar bacanya. Nggak boleh gitu. Karena bisa jadi yang ia akan ucapkan benar, tapi karena kenyataan keadaan mungkin giginya nggak ada atau gusi-gusinya abu, jadi pas keluar beda. Maka kita jangan pernah suudzon, ya. Jangankan yang sudah uzur, kalian aja yang masih muda, coba aja banyakin makan es, tenggorokan agak ketutup, susah menyebutkan huruf ain. Bener keluarnya berusaha dari sini, dari tengah, tapi pas keluar susah. Ya. Da torful lisan. Da, to dan la dari ujung lisan, ya. Tapi tsanayal a'la, gigi atas. Nah, enggak boleh ujung lidahnya itu di belakang gigi atas. Da, bukan yang bawah. Susah kalau yang bawah. Ingat sudah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, kalau terjemahannya berasal dari kata hamida yahmadu.
memuji. Ana ahmaduka bi annaka minal khairin. Aku memujimu bahwa engkau termasuk orang-orang yang baik. Ana ahmaduka bi annaka minas su'ada'il maqbulin. Aku memujimu bahwasanya engkau termasuk orang yang bahagia dan diterima kebahagiaanmu. Alhamdu masdar dari kata hamida yahmadu, artinya pujian. Kita terjemahnya dulu pelan-pelan. Pujian. Lillah, untuk Allah. Lillah, pujian untuk Allah. Kita terjemahkan huruf per huruf terlebih dahulu. Rabb, yang maha mengatur. Rabb, bahasa Indonesianya juga Rabb, atau bahasa Indonya Tuhan, berasal dari kata Rabba yurabbi. Ana murabbi, saya pendidikmu, saya yang ngatur kamu. Murabbi. Kalau Rabb, Tuhan atau Rabb, Ang Didi nggak seneng ya nyebut kata Tuhan, Rabb saja ya. Rabb. Al-alamin, alam. Tapi alamnya bukan hanya satu. Alamin, alam atau alam semesta. Jadi kalau kita terjemahkan satu-satu, alhamdu pujian, lillahi untuk Allah, rabbil alamin, rabb semesta alam. Cukup sampai diterjemah? Enggak. Karena kenyataannya di terjemahan MUI itu artinya segala puji. Di sini kata segalanya dari mana? Ternyata alif lam di situ bukan hanya berfungsi sebagai kata tunjuk kalau dia itu isim kalau dalam bahasa Arab ya. Tapi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, alif lam di situ maknanya adalah segala puji. Segala puji. Para mufassirin memberikan makna bahwa alhamdu itu pertama fungsinya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu, segala puji. Yang kedua, untuk menunjukkan rasa syukur. Kita diberi nikmat, diberikan rizki hari ini, maka sunnah kita mengucapkan alhamdu. Ini sudah enggak asing kan di telinga kita? Alhamdulillah dipai banyu. Alhamdulillah wa yaskur istiqomah. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah itu fungsinya para ahli mufassirin memberikan makna bukan hanya memberikan pujian pada Allah, tapi juga untuk menunjukkan rasa syukur kita terhadap Allah. Itu maknanya, diantaranya itu ada dua. Makna satu lagi yang tersembunyi adalah alhamdu itu yakni makna untuk menegaskan bahwa segala pujian itu hanya milik Allah. Yang lain tidak berhak untuk dipuji. Sebesar apapun badanmu, sekuat apapun badanmu, hakikatnya dari Allah, nggak berhak dia dipuji. Sepintar apapun otakmu, hakikatnya kepintaran datang dari Allah. Kalau Allah mau cabut tuh bisa bodoh kita seketika. Sewakal apapun kita ibadah,
hakikatnya yang mengizinkan kita ibadah itu Allah. Maka kalau kita mendengarkan kata solat, hayya 'alas shalah, jawab kita apa? La haula wala quwata illa billahil. Tidak ada kekuatan daya upaya kecuali atas kehendak Allah. Kok jawabnya begitu? Solat. Kok kita jawabnya begitu? Karena hakikat yang membuat kita solat adalah Allah. Maka di sini maksud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadahmu tidak membuatmu masuk surga, tapi yang membuatmu masuk surga adalah karena rahmat Allah. Kenapa demikian? Karena kita ibadah atas izin dari Allah. Artinya apa? Ketika kita beribadah, jangan pernah muncul di hati kita bahwa kita adalah orang yang paling soleh di antara yang lain. Hati-hati. Setan ini menguji manusia halus sekali, nggak kerasa. Kita ibadah setiap hari, kita ngaji setiap hari, nggak memungkirikan kadang-kadang ada dalam hati ini. Ya Allah, itu dia kerjaannya setiap hari, jungkel malik baik di pinggir jalan nggak jelas, nyekel gendul baik kan, gendul dicekel-cekel lah. Padahal belum tentu akhir hayat kita seperti apa. Maka kalau kita melihat saudara-saudara kita yang hari ini belum ke masjid, hari ini belum jamaah, hari ini belum sholat, jangan menggunakan pandangan dengki, jangan pernah menggunakan pandangan dosa, tapi gunakanlah dengan pandangan rahmat. Kita doakan dia. Ya Allah, hari ini saya melihat dia seperti itu. Kita doakan supaya esok kita sama-sama berjalan di masjid, supaya esok kita sama-sama datang ke masjid. Begitu enggak kita? Kayak ngonon boleh? Nah, ya, begitu seharusnya. Ya. Itu makna dari kata alif lam, alhamdu. Jadi maknanya bukan hanya memberikan pujian, tapi sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian yang terakhir, menafikan dari pujian-pujian yang lain. Makanya kalau kita dipuji oleh orang lain, jawabnya apa? Angeko ya, subhanallah, usahai wakal, ngaji rajin. Kita dengar nih di telinga kita, jawabnya apa? Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, khawatir ya, pujian itu membuat kita melambung agak tinggi sehingga lupa daratan. Tugas kita istiqomah aja, dipuji nggak dipuji, tetap berada pada jalur yang diridhoi Allah. Karena kehidupan tuh memang begitu ya. Kang Didi sering nih, hidup itu nggak bisa lepas dari omongan orang. Orang yang suka ke kita akan memuji. Orang yang nggak suka ke kita, sebesar apapun kita membuat kebaikan, ya minimal dia diem baik, kan begitu. Atau maksimalnya kalau kita berbuat keburukan, jadikan kesempatan ini untuk memberikan omongan yang jelek terhadap kita. Enggak penting. Semua makhluk Allah, manusia tidak akan lepas dari omongan orang, ya. Maka kalau pengen terlepas dari omongan orang, kuncinya apa? Mati aja udah. Kalau udah nggak diomongin orang, itu berarti dia mati. Bahkan kadang-kadang yang mati juga masih diomongin, ya kan? Maka sudah nikmati. Alhamdulillah, pahala dia sedang diberikan kepada saya. Atadruna mal muflis, kata Nabi. Apakah kalian tahu orang yang merugi itu, orang yang bangkrut itu siapa? Orang yang bangkrut, kata para sahabat,
Man la dirhama wala mata'. Orang yang enggak punya duit, orang yang enggak punya materi, kata sahabat. Kata Nabi apa? La. Al-muflis fina man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin walakin ya'ti qad syatama hada wa akala mala hada wa daraba hada. Orang yang bangkrut nanti datang pada hari kiamat dengan pahala salat, pahala zakat, pahala puasa. Tapi di samping itu dia juga ngomongin orang. Ngomongin kejelekan orang yang ada pada diri orang, artinya apa? Ghibah. Dosa. Saya mah bukannya begitu, tapi kok nih begini, itu ghibah, dosa. Ya harus ada wayangnya biar asyik kita ngobrol, ya. Maka membicarakan kejelekan orang yang ada pada dirinya dan memang fakta itu ghibah, dosa. Maka kalau di TV tuh sinetron gosip tuh, yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, kebanyakan kan jelekin orang, berarti kalian sedang nonton ghibah. Orang yang nggak tahu, nggak pernah ketemu, sok-sokan ngomongin artis Nazar, ngomongin Saiful Jamil, ngomongin ini, sudah tutup mulut kita. Rugi pahala sholat kita, rugi pahala zakat kita, rugi pahala puasa kita. Diem aja udah. Bisa nggak begitu? Susah ya. Apalagi teman yang mau membuka pembicaraan ini best friend dengan kita. Kebanyakan nih lagi melekan kan. Allah. Bisa ngotingin aja astagfirullah, ngomongnya sejen be, masih mending ngomong perkara bola. Nah, kan begitu. Masih mending ngomong bulu tangkis lebandikan topik hidayat kah? Oh, wis laka. Orang main-main. Ya. Membicarakan kejelekan seseorang yang tidak ada pada diri orang tersebut, apa? Fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu, Allah, kadang-kadang dosanya lebih besar dari membunuh sekali beres sakitnya. Tapi kalau kita difitnah, sakitnya berapa? Kadang tahunan. Ya, informasi itu terus tersebar, padahal itu fitnah. Ya kan? Dibunuh secara pelan-pelan, makanya lebih kejam dari pembunuhan. Om Denny, ya. Misal ini difitnah, maka fitnah itu bisa dikategorikan dosa jariah sampai kabar itu hilang atau sampai kabar itu diklarifikasi orang yang memberikan fitnah. Hati-hati, jangan sembarangan. Kita ngomongin kejelekan orang yang tidak ada pada diri orang tersebut, akhirnya tersebar kabar tersebut. Selagi kabar tersebut tersebar, maka dosa kita akan bertambah, pahala kita akan berkurang. Allah, na'udzubillah. Maka as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu hikmah, tapi sedikit sekali yang mengamalkannya. Diam, bicara hanya seperlunya saja. Ya, bisa nggak begitu? InsyaAllah kita amalkan, ya. Balik lagi ke materi. Alhamdu. Sudah? Tadi arti alhamdu, pujian. Fungsinya pertama adalah pujian kepada Allah. Yang kedua untuk menunjukkan rasa syukur kita. Yang ketiga untuk menafikan bahwa yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi, untuk Allah, kata Allah ada ikhtilaf dari beberapa para ahli mufassirin. Kata Allah, pertama, kata Allah itu berasal dari kata ilah. Ilahi las ilah, artinya Tuhan juga, Allah ilah.